Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat traders, jumpa lagi kita malam ini di channel Master Cuan. Malam ini kita akan mereview atau menganalisa saham-saham yang telah di request oleh rekan-rekan trader yang ada di grup komunitas saham Indonesia, baik via Telegram maupun via WhatsApp. Kalau kita lihat secara Telegram dulu ya, ini ada IATA, ada Wumi, ada Toys, ada SWOT, ada ADCP. Dan kalau untuk di WA KSI 1 ada Bapak, dari Real, ada PPRE, KPIG, dan ada APLN. Oke sobat traders, kita analisa dari yang pertama dulu, yaitu komposit. Tapi sebelum kita lanjut menganalisa, jangan lupa rekan-rekan trader atau siapapun yang menonton video ini untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Oke, kita mulai dari saham yang pertama, yaitu kita analisa dulu indeks harga saham gabungan atau komposit ya. Nah, di sini menarik ya kalau kita lihat komposit. Komposit ini atau IHSG ini kalau kita lihat ditutup dengan hanging man ya. Kita lihat. Dia ini higher low dan lower high. Artinya resistnya lebih rendah daripada resist sebelumnya dan supportnya lebih tinggi daripada support sebelumnya, membentuk candle hanging man. Nah, ini menarik. Biasanya kalau posisi seperti ini indeks chart candlestick itu biasanya akan naik ya kalau kita lihat. Nah, kalau kita lihat secara stokastik memang ini mantul dari area support ya, mantul dari area perbatasan ya antara seller dan buyer. Jadi kalau kita lihat di 55 kan stokastiknya. Jadi ini menarik ya, komposit kemungkinan masih akan melanjutkan kenaikannya. Jadi bisa jadi dia akan kembali ke harga 6.973 atau bisa juga 6.996. Artinya tinggal berapa lagi ya, 0, sekian menuju 7.000. Jadi ada indikasi seperti itu kalau kita lihat ya. Apalagi ini indeks harga saham gabungan setelah sempat koreksi 2 hari. Nah, ini kemudian membentuk candle hanging man. Jadi ini potensi bisa jadi ada indikasi bahwa IHSG bisa tembus ke 7.000 ya. Oke sobat traders, kita mulai menganalisa atau mereview saham yang pertama, yaitu IATA. Ini IATA kalau kita lihat secara garis support sudah break support ya di sini. Di harga 179 ya. Break supportnya di break supportnya di 182. Nah, kemudian setelah break support ini kita lihat mengalami penurunan ya, secara signifikan mengalami penurunan secara terus-menerus. Nah, ini kalau kita lihat ini resist sebelumnya resist hari Jumat itu lebih rendah daripada resist sebelumnya, pun dengan supportnya lebih rendah dibanding support sebelumnya. Jadi lower low dan higher low lower high ya kalau kita lihat. Ini indikasi masih potensi di bawah turun ya kalau kita lihat. Ini ada potensi di bawah ke harga 160 sampai 138. Jadi ada potensi ya di bawah ke sini. Kalau kita lihat ini dari 160 ya ke 138. Nah, ini ya kita bisa lihat nih. Ini ya. Nih. Jadi ada potensi ke 160 di bawah ke 138. Kalau kita lihat secara stokastik memang ya kalau kita lihat ini setelah jenuh beli di harga 204 ya. Di 204 itu jenuh beli. Kemudian mengalami fase penurunan yang cukup tajam. Kita lihat dari sini di harga ini dia sudah break support ya. Break support di 182 ya. Kalau kita lihat ini 182. Nah, ini kita lihat mengalami penurunan tajam. Ini sekarang
sudah berada di area seller. Artinya kalau dari area overbought menuju area overseller itu artinya dari tinggi ke rendah. Jadi ini potensi masih dibawa ke harga yang saya bilang tadi 160 ke 138, karena potensi dibawa ke area oversold-nya itu di antara 20 sampai 0 ya. Nah, 20 sampai 0. Kita lihat pokoknya sampai sini ya. Nah, kalau kita perhatikan ini sejalan dengan MACD. MACD kita lihat ini batang histogramnya sudah berpindah ke area negatif. Jadi sebelumnya di area positif dari cukup ya, kita lihat di sini. Di sini sempat naik tinggi. Kemudian masih juga sempat di sini turun-turun dan kembali rebound di sini. Dan di sini juga rebound ya, kita lihat. Tapi setelahnya itu batang histogramnya mengalami penurunan yang cukup tajam dan akhirnya berpindah ya ke area negatif, dan di sini terbentuk dead cross ya antara garis signal dan MACD. Jadi itu ya, ada potensi dibawa ke 160 sampai 138. Nah, bagi rekan-rekan trader yang beli di harga 200, nah ini pertanyaan, apakah akan cut loss atau akan hold? Ya itu terserah pada rekan-rekan trader. Bisa cut loss karena potensi dibawa turun tajam besar ya. Kalau kita lihat ini secara time frame daily. Nah, coba kita cek secara time frame weekly. Secara time frame weekly kalau kita lihat ya. Ini kita pindahin dulu ya. Secara time frame weekly kalau kita lihat memang sudah dibawa turun juga ya. Ini setelah berada di area overbought, nah kemudian dead cross di sini. Ini di bawah ini ya potensi. Jadi mungkin ada satu candle di sini. Tadi area ininya ya, kita lihat ini 160 ke 108 itu area support ya, kemungkinan yang yang situ. Ini kita lihat sama ya di time frame weekly, dan di time frame weekly-nya di mana supportnya lebih rendah dari support sebelumnya, resistnya juga lebih rendah pada resist sebelumnya. Ini sudah kita lihat, ini sudah mantul di area overbought, jadi sudah menurun ya. Setelah di area overbought kemudian mengalami penurunan ke atas, sekarang berada di area seller. Untuk time frame weekly ya, jadi secara weekly dan time frame daily-nya ini indikasi mengalami penurunan di harga ya, kemungkinan dibawa ke harga dari 160 sampai 138 ya. Kita kembali ke daily dulu ya hari ini. Ini rekan-rekan trader bisa lihat ya. Ini itu 160 sampai 38 ini. Nah, kita masuk pada saham berikutnya yaitu Bumi. Nah, ini kalau kita lihat Bumi cukup menarik ya kalau kita lihat. Ini Bumi kalau kita lihat setelah sempat berada di harga gocap. Kemudian jadi tanggal 2 Maret 2022 itu berada di harga gocap hari Kamis. Jadi menyentuh level harga gocap hari Kamis, kemudian naik ke harga tertingginya itu 56. Nah, menariknya di Jumat ini mengalami support lebih tinggi daripada support sebelumnya, dan resistnya juga lebih tinggi daripada resist sebelumnya. Artinya ini lower high dan higher high ya kalau kita lihat. Nah, secara time frame daily ya, kita lihat ini sudah mengalami kenaikan. Nah, ini umumnya kalau supportnya lebih tinggi daripada support sebelumnya dan resistnya lebih tinggi daripada resist sebelumnya, itu biasa masih melanjutkan kenaikan ya. Kalau kita lihat ini full mirip bullish Marubozu ya, hampir mirip bullish Marubozu ya kalau kita lihat. Nah, ini menariknya karena volume tradingnya itu 50.000 ya, 618 5 juta ya kalau kita lihat. Ini 50 juta atau 5 juta ya kalau kita lihat. Ini 5,618B. Ini cukup menarik ya kalau kita lihat. Bumi 56 ya, oke betul. Jadi Bumi ini kalau kita lihat, ini Bumi volume tradingnya itu 56 juta lot ya, 56 juta lot. Jadi cukup banyak ya.
Cuma memang bumi ini kalau kita perhatikan dia kepemilikan masyarakatnya ini yang sangat besar. Tapi karena kita ini dalam rangka trading mingguan, jadi kita nggak terlalu ini ya. Tapi mungkin pengaruhnya volatilitasnya tidak bisa sampai 20% atau akan mendekati arah. Tapi 10% ya, kita lihat ini ada kenaikannya kalau kita lihat 11,54%. Nah, secara stokastik rekan-rekan trader bisa perhatikan ini sudah berada di area di zona oversold ya. Ini kita lihat garis 1,13. Jadi sudah cukup lama berada di daerah oversold dari sini ya. Ke sini kemudian di sini membentuk golden cross karena ini kita lihat 2 hari naik, jadi mengalami kenaikan. Ini cukup lama ya, dari tanggal 22 Februari sampai ya 1 Maret itu berada di area oversold. Jadi berada di area jenuh jual. Orang menjual terus ya, menjual. Akhirnya di tanggal 2 Maret itu ya mengalami kenaikannya. Ini sudah jenuh jual ya selama 1 bulan ya, 1 bulan lebih, 22 Februari sampai 1 Maret. Jadi ada sekitar ya hampir 1 bulan ya mengalami jenuh jual. Ini menarik karena secara MACD kita lihat batang histogramnya sudah volume batang histogramnya sudah mulai mengecil ya. Ini ditandai dengan perubahan warna. Ini dari sini warna merah kuat ya, kemudian sedikit merahnya berkurang. Nah ini kita lihat volume. Jadi kalau seperti ini kan kita volumenya mulai artinya ini setelah berkurang di area negatif, berarti kemungkinan ini akan lanjut naik ya kalau kita lihat. Nah ini sampai sejauh mana kenaikannya, nah rekan-rekan trader sendiri yang tentukan. Nah bagi yang sudah beli di harga 55 ini sudah profit ya, 3 tick. Berarti sudah dapat sekitar 5-6%. Nah ini bisa hold ya. Kalau kita lihat ini bisa hold karena volume tradingnya aja itu 56 juta lot ya kalau kita lihat. Jadi ini cukup banyak yang melakukan transaksi jual beli di sini ya. Untuk secara time frame daily. Nah, kalau secara weekly-nya gimana? Coba kita cek. Secara weekly menarik ya. Nah, secara weekly-nya ini bisa kita lihat. Justru kalau secara weekly dia supportnya lebih rendah daripada support minggu sebelumnya. Dan resistnya juga lebih rendah daripada resist sebelumnya, jadi minggu sebelumnya. Jadi dalam 1 minggu ini support dan resistnya itu mengalami penurunan. Tapi biasanya kalau pola seperti ini akan naik ya, karena biasanya bukan doji, bukan ya, morning star akan membentuk volume formasi morning star. Jadi kemungkinan bisa ya naik di sini. Nah bagi rekan-rekan trader yang belum punya barang bisa loh masuk HK ya di 58 atau 59 untuk beli ya. Trading cepat aja ya kalau kita lihat bisa 2-4% ini bisa lah ya kalau kita lihat. Selanjutnya Toys. Ini menarik Toys. Break support di harga 194, ditutup di harga 190. Ini memang mengalami fase penurunan ya. Nah ini bisa kita lihat, ini volume tradingnya ini 240.000, 245.000, 66 lot ya, 66 lot ya, 245.000. Jadi 245.660 lot. Jadi ini volume turun. Tapi ini harganya turun, volumenya turun ya, harga turun. Jadi harga harga turun, volume meningkat. Berarti ini masih potensi lanjut turun ya kalau kita lihat. Walaupun ini sekarang sudah berada di area oversold, tapi bisa jadi oversoldnya panjang ya kalau kita lihat. Bisa jadi sampai ke harga, kalau kita lihat ini potensi oversoldnya di, coba kita lihat dulu ya. Ini potensi oversoldnya ke, nah ini ada potensi oversold ke dari 187 ke 172. Jadi itu ya. Jadi potensi oversoldnya itu dari 190 sampai 172. Walaupun secara stokastik sudah di oversold, tapi oversoldnya kita lihat bisa saja dia dari harga 190 turun ke 172 ya, seperti itu. Jadi ini bisa jadi oversoldnya juga masih panjang ya.
karena belum ada tanda-tanda pembalikan arah berupa golden cross. Ini masih panjang ya. Ini kita bisa indikasikan dari sini ya. Ini turun ya, terus volume batang histogram itu terus menerus berkurang di area positif. Jadi ini bisa jadi berpindah ke area negatif, berarti tambah panjang ya kalau kita lihat. Jadi nantinya masih bisa dibawa turun terus menerus ya. Nah, bagi yang beli di 193 ya bisa cut loss dulu ya sebelum terlalu jauh, sambil menunggu di harga 187 sampai 172 ya. Kalau kita lihat di sini, kalau untuk stokastiknya kan ini sudah area oversold, jadi harganya bisa saja ya, situ sampai 172. Kalau ini bisa sampai di area stok MACD minus 11 ya kalau kita lihat. Jadi walaupun time frame weekly kita nggak lihat, tapi secara time frame daily sudah indikasi mengalami penurunan ya, masih lanjut penurunan. Saham berikutnya adalah SWOT. Ini menarik ya kalau kita lihat SWOT. Nah, ini di area oversold ya untuk stokastik. Kita lihat dulu SWOT ini higher low dan lower low. Resist dan supportnya lebih rendah daripada resist dan support sebelumnya. Ini membentuk candle doji ya. Jadi kalau kita lihat mengalami penurunan minus 4,80%. Ini bisa dibilang gravestone doji ya kalau kita lihat. Ya, ini gravestone doji. Nah, ini menarik. Apakah akan masih lanjut turun? Kalau kita lihat sih potensi lanjut turun masih ada ya. Kalau kita lihat ini sudah break support di 134. Bagi potensi, kalau kita lihat ini potensinya ya, potensi di bawah sini ya. Potensi ini. Jadi potensi dibawa ke, nah ini kita lihat 119, 117 sampai 74 ada potensi ke sana ya kalau kita lihat. Karena ini lower low dan higher low. Walaupun ini sudah berada di area oversold, tapi kan ada batasan oversoldnya itu. Jadi kemungkinan ini masih agak panjang oversoldnya ya. Jadi kemungkinan masih di bawah dari 119 sampai 74 ada ya. Kalau kita lihat. Ini kalau kita lihat dari sini ya. Coba kita perpanjang lagi dulu. Ya, nanti ya kita lihat. Jadi ada kemungkinan dari 119 ke 74, jadi masih cukup tajam ya. Jadi kemungkinan potensi masih lama berada di area oversold. Kalau kita lihat 119, 117. Apalagi kalau kita lihat MACD masih volume batang histogramnya masih cukup panjang ya di area negatif. Jadi ini masih kemungkinan di bawah turun terus ya. Ini tapi sudah cukup ini ya kalau kita lihat, artinya ini sudah wajib pantau ya. Sudah wajib pantau. Jadi bisa jadi dari 119 sampai 94. Jadi ini sudah wajib pantau. Kita menunggu candle konfirmasi berikutnya. Atau ya kita bisa menunggu candle konfirmasi berikutnya walaupun area supportnya itu atau area oversoldnya itu dari 119 sampai 74 itu areanya. Tapi kita tidak tahu di area harga itu terjadi pembalikan arah atau bisa juga langsung terjadi pembalikan arah di sekitar sini. Nah, cuman ini agak berat ya kalau mau terjadi pembalikan arah ya kalau kita lihat. Tapi bisa jadi iya ya. Artinya sudah posisi wait and see. Nah, bagaimana kalau yang sudah masuk di 117? Ini yang sudah masuk di 117 sebenarnya bagus ya. Sudah profit. Artinya sudah siap-siap makan profit aja. Karena ini agak ngeri-ngeri sedap. Bisa jadi masih panjang ya di area oversold-nya. Jadi ini kita lihat juga masih ini ya. MACD-nya masih cukup, volume batang histogramnya masih tinggi ya kalau kita lihat. Masih banyak. Jadi kemungkinan masih lanjut di sini ya oversold. Jadi tadi saya bilang ini ada kemungkinan area oversoldnya itu 119 sampai 74 ya. Nah, kita lihat ini. Jadi 119 sampai 74. Jadi rekan-rekan trader ya bisa memantau di sekitar situ ya. Nah, jika terjadi pembalikan arah atau terjadi kondisi balik arah dari oversold ke penjualan itu,
ke pembelian lebih kuat, ini bisa rekan-rekan trader nanti pantau di volume trading. Nah, kalau volume trading ini kan 142.780 lot. Nah, walaupun di atas sudah di atas 100-an tapi belum terlalu kuat untuk mengangkat ya. Dengan volume trading seperti sebanyak 142.000 belum terlalu kuat untuk mengangkat ya. Next, saham ADCP. Nah, ini ADCP baru IPO di tanggal 23 Februari ya. Udah langsung mengalami penurunan. Ini kalau kita lihat high-nya 174, low-nya 121. Ini bawa turun ya. Ini cukup menarik karena terjadi pembalikan arah di tanggal 4 Maret. Tanggal 4 Maret ini hari Jumat ya. Terjadi pembalikan arah dengan volume trading cukup banyak, 943.626 lot, artinya 9 juta lot ya kalau kita lihat. Kita cek dulu ya. ADCP ya, ADCP. Nah, ini ya 9 juta lot ya kalau kita lihat. Jadi ini ada 9 juta lot, 9,4 juta lot ya. Jadi cukup banyak juga ya kalau kita lihat. Jadi kemungkinan ini bisa lanjut naik ya kalau posisi ini yang disebut dengan bullish engulfing, di mana supportnya lebih rendah daripada support sebelumnya tapi resistnya lebih tinggi daripada resist sebelumnya, dan area close itu lebih tinggi daripada resist sebelumnya. Jadi kemungkinan masih lanjut naik ya kalau kita lihat ADCP ini ya. Ini secara daily aja kita lihat ya. Untuk weekly kayaknya ini ya nggak usah terlalu, karena ini juga kurang lebih sama aja ya. Saham berikutnya adalah Bapa. Bapa kalau kita cek secara trading line, ini lower low dan higher low atau resist dan support itu lebih rendah daripada support sebelumnya. Ini close-nya juga lebih rendah daripada close sebelumnya dibanding support sebelumnya. Ini potensi di bawah turun ya kalau kita lihat Bapa ini. Walaupun volume tradingnya 274 lot ya, tapi belum terlalu kuat mengangkat ya. Baru 274. Ini ya ditutup di harga 114. Jadi kemungkinan masih bisa dibawa turun ke harga, kalau kita lihat dulu ini bisa dibawa ke dari sini ya. Nah, dari 114 ya, coba kita lihat 114. Nah, ini ada kemungkinan dibawa ke sini ya. Nah, ya, kita lihat dari 114 ke 90 itu masih ada potensi karena ini dari overbought mengalami penurunan, sekarang berada di area seller. Jadi dari atas ke tinggi ya, dari tinggi ke rendah. Biasanya kalau dari yang naik itu dari rendah ke tinggi, tapi ini dari tinggi ke rendah. Ini kita bisa lihat area seller masih berpotensi ke area oversold. Ini juga didukung dengan batang histogram MACD yang mulai mengecil di area positif. Artinya ini jika terbentuk batang histogram di area negatif, maka fix di sini akan membentuk garis dead cross dan harga akan dibawa turun ya. Dan ini adalah area oversold atau area support di 114 sampai 92. Ini rekan-rekan bisa lihat di monitor ya. Ini masih potensi lanjut. Jadi bagaimana bagi yang beli di 115, yang beli di 115 ya siap-siap cut loss lah sebelum terlalu jauh dibawa turun ya. Sama ya kalau kita lihat. Next, saham berikutnya adalah Real. Jadi Real ini kalau kita lihat ini sudah dibawa ke harga gocap kembali ya. Ini sudah potensi dibawa ke gocap, ini kita lihat berada di area oversold, tapi oversold kemungkinan panjang, dan ini juga batang histogramnya berada di area negatif sudah merah ya. Jadi ini sama ya, Real ini masih potensi mendem lama di gocap ya. Walaupun volume tradingnya 797 lot ya, tapi sudah menyentuh level harga gocap, dan ini minus 3,85, mengalami penurunan minus 3,85. Artinya batas harga ARB atau batas harga
terendah saham untuk ini ya saham 50 ke harga 50 ya. Itu batas terendahnya karena ini bukan saham akselerasi atau saham percepatan ya, bukan. Ini masih potensi di bawah lama ya, di harga gocap. Next, saham PPRE. Nah, ini PPRE yang menarik. Jadi setelah dari tanggal 24 Februari berada di area oversold sampai 2 Maret. Jadi dari 24 Februari sampai 2 Maret itu berada di area oversold, dan ini sekarang kita lihat ini membentuk shooting star ya, atau inverted hammer lah ya. Ini supportnya sama dengan support sebelumnya ya, 156. Support hari Jumat itu lebih tinggi 1 titik daripada support hari Kamis ya. Coba, dan resistnya lebih tinggi daripada resist sebelumnya. 162. Jadi ini higher low dan higher high. Ini potensi lanjut naik ya kalau kita coba cek volume tradingnya 80.282.000 ya, volume trading PPRE. Kalau kita lihat ya, 82.000. Jadi kalau kita lihat ini volume tradingnya 82.000 ya, memang belum terlalu kuat untuk mengangkat ya harga seperti ini. Tapi kalau secara teknikal ini pelan-pelan sudah mulai naik ya. Jadi kemungkinan naiknya ini pelan-pelan dulu ya, dikit-dikit, karena volume tradingnya juga nggak terlalu banyak amat. Tapi sudah mencoba break di batas area oversold itu di 20 ya. Ini sudah break dan ini sudah terbentuk golden cross di sini. Ya ini ya menarik, bisa lah ya dapat, walaupun mungkin nggak terlalu naik sampai berapa persen ya, karena volume tradingnya juga kecil, cuma 82.000 ya, 540 lot. Ini terbukti kita lihat kenaikannya cuma 2,56%, berarti sekitar uptick aja ya. Kalau kita lihat dari harga opennya 156, harga high-nya 166, harga close-nya 160. Jadi ada 4 tick ya, kalau kita dari 56 ke 160 itu ada 4 tick kenaikannya 2,56%, betul ya. Kenapa kita lihat MACD-nya, jadi volume batang histogramnya ini sudah berubah warna ya, sudah berkurang ya. Ini indikasi bahwa sudah mulai mengalami ada indikasi kenaikan harga ya. Harga mulai terangkat sedikit demi sedikit. Secara teknikal, coba kita cek secara weekly ya. Kami memang akan mendukung ya weekly-nya. Nah, kalau kita lihat weekly, memang ya, kalau kita lihat dari weekly-nya ini, kita lihat MACD-nya, volume batang histogramnya dari 24 Januari sampai 1 Maret itu volume batang histogramnya mengalami penurunan ya. Dan kalau secara stokastik dari 10 Januari sampai ini ya 1 Maret itu dari oversold ke area seller. Jadi dari sini ya mulai kenaikannya, jadi ada potensi naik ya, buat naik PPR. Walaupun mungkin kenaikannya nggak terlalu kencang-kencang amat ya, nggak sampai 10% ke atas, karena volume tradingnya juga masih kecil ya. Jadi kalau rekan-rekan trader mau masuk bisa ya open buy di harga close atau 1 tick dari harga close-nya. Nah, itu bisa rekan-rekan trader hold, bisa dapat 2% ya. Kalau 2% next 4 tick rekan-rekan trader bisa dapat ya. Hanya rekan-rekan trader beli 160 atau di 161 bisa jual di 165 atau 64 sampai 65 ya. Seperti itu. Next, saham KPIG. Ini KPIG ada yang beli mulai dari 116. Tapi ini masih sebenarnya masih kuat di bawah turun ya kalau kita lihat. Ini volume tradingnya aja kalau kita lihat ini 229.000 ya. Jadi KPIG kalau kita lihat volume tradingnya, kita dulu ya. $2,3 juta lot ya kalau kita lihat. Ini
Kita lihat volume tradingnya dia 2,3 ya, 2.297.000 lot ya. Jadi 2,29 ya, 2,3 lot, 2,3 juta lot ya, cukup banyak juga ya. Kalau kita bandingin sebelumnya, sebelumnya 2.600.000 lot ya. Kalau ini 2,3, jadi memang mengalami penurunan, harga turun, volume trading juga turun. Dan memang ini sudah berada di area oversold, tapi kita nggak tahu ya sampai sejauh mana, berapa hari akan berada di area oversold atau berapa hari akan sideways di area oversold ini ya. Kalau kita lihat, karena ini belum ada indikasi pembalikan arah, ini berarti masih potensi dibawa ke harga. Kalau kita lihat area oversoldnya dulu ya, kita cek kira-kira masih ke mana ya. Dari 96 ini ada potensi ke ini. Jadi dari 96 sampai 79 itu area oversold atau area supportnya ya. Jadi ada potensi dibawa sampai harga dari 96 sampai ke 79. Jadi dari harga itu rekan-rekan trader bisa pantau di mana akan terjadi pembalikan arah. Jadi di harga mana akan terjadi pembalikan arah. Dan jelas area akan pembalikan arah mulai dari 96 sampai 79 ya. Kalau kita lihat di sini, ini dari 96 sampai 79. Karena kalau kita lihat stokastiknya ini sudah berada di area oversold, tapi belum ada ciri-ciri akan terbentuk golden cross. Jadi bisa jadi panjang ya, area oversold ini bisa jadi satu di sini ya. Nah ini kalau kita lihat volume batang histogram juga semakin masih tinggi ya. Jadi masih ada potensi di bawah. Terus kayak ke harga yang sampai 79 lah area oversold. Jadi tinggal rekan-rekan trader pantau KPG ini di mana akan terjadi titik pantul. Karena ini kalau kita lihat formasi pohon cemara ini masih potensi dibawa ke sini ya, di 83 sampai 79. Jadi dari 96 ke 83 ya, kemudian bisa sampai ke 79. Yang masuk di harga 116 ya sebelum terlalu dalam ya cut loss, salah satunya bisa cut loss, atau kalau mau punya modal tunggu aja di mana terjadi pembalikan arah kemudian jebret masuk lagi ya. Tapi ya sudah pasti di situ bahwa kuat ya, terjadi pembalikan arah secara kuat. Nah itu bisa rekan-rekan trader nanti nilai dari kekuatan volume trading. Artinya volume trading buy-nya itu lebih besar daripada volume trading sell-nya. Artinya sudah jenuh jualnya sudah sangat tinggi dibanding harga penjualan ya, harga beli. Jadi tingkat kejenuhan di area penjualan itu sudah sangat tinggi. Seperti itu. Jadi antara cut loss atau siapin modal buat masuk di harga terendahnya ya. Sekarang kita masuk di APLN atau saham yang terakhir ya untuk part 1 ini ya. Ini APLN ini adalah saham terakhir di part 1 video kita ya, karena ada beberapa saham lagi yang akan saya itu masuk di part 2 sebentar ya video. Nah ini sama ya kalau kita lihat, ini juga dibawa turun terus. Ini sudah break support ya, belum ya. Ini supportnya di harga 112, ini close-nya di 113, berarti masih 1 tick lagi. Ini kita tinggal tunggu ya. Tapi kalau kita lihat volume tradingnya ini 90.384 lot ya. Jadi kita lihat ini 90.384 lot. Kalau kita lihat sebelumnya 70.124 lot. Artinya ini harga turun, volume trading juga volume trading nih artinya masih potensi di bawah lanjut turun ya. Kalau kita ini rekan-rekan trader bisa lihat aja ya di sini. Stokastiknya dari overbought kemudian sekarang berada di area seller. Dan dead cross-nya cukup kuat di sini ya. Jadi potensi dibawa ke harga, berarti ini ada potensi dibawa ke harga di 113 sampai 108, itu area oversold ya, kemungkinan yang akan ditumpu. Jadi ada bisa jadi dari 113 ke 108 ya. APLN ini masih potensi dibawa turun sampai ke harga terendahnya itu ya 108 tadi ya. MACD-nya juga volume batang Instagramnya masih tinggi ya. Jadi rekan-rekan trader diantaranya itu ada beberapa saham yang memang potensi buat naik, tapi ada juga beberapa saham yang potensi lanjut turun. Nah ini dalam sepekan
Artinya rekan-rekan trader yang potensi-potensi saham tadi yang sudah saya analisa yang potensi di bawah turun, itu ada beberapa yang sudah berada di area oversold, itu rekan-rekan trader bisa pantau di situ. Jadi jangan dilepas sudah berada di area oversold. Nah, tinggal dipantau terus-menerus kapan terjadi pembalikan arah. Jadi tinggal menunggu waktu. Beberapa saham itu akan mengalami pembalikan arah yang cukup signifikan. Tapi ada juga beberapa saham yang mesti menunggu lewat dari sepekan buat terjadi pembalikan arah karena masih cukup panjang. Termasuk ini ya, kalau kita lihat APLN ini area oversoldnya di 113 sampai 108. Jadi kita mesti bersabar ya. Mungkin 1 pekan lebih baru terjadi pembalikan arah. Tapi ada juga beberapa saham yang berpotensi dalam sepekan ini akan terjadi pembalikan arah setelah mengalami penurunan yang cukup tajam. Dan ada juga yang memang langsung akan mengalami kenaikan ya, seperti kayak Bumi tadi kita lihat, dan beberapa saham lagi. Rekan-rekan trader bisa cek ulang lagi ya penjelasan kami di awal-awal video ini. Oke sobat traders, demikian ya analisa singkat kita di beberapa saham yang telah di request oleh rekan-rekan trader yang kira-kira potensi buat swing dalam sepekan dan kira-kira potensi yang akan terjadi, maksudnya potensi saham pembalikan arah itu kapan akan terjadi. Nah, disinilah rekan-rekan trader nanti bisa pantau terus ya. Ada yang di awal-awal hari-hari pertama market itu sudah bisa terjadi kenaikan, tapi ada juga yang kemungkinan di pertengahan pekan ya, di pertengahan dalam sepekan itu harga saham itu akan naik, dan ada kemungkinan di akhir-akhir, bahkan ada yang kemungkinan juga masih lanjut mengalami penurunan dalam sepekan. Jadi rekan-rekan trader simak baik-baik video ini, penjelasan kami di mana kira-kira saham ini mulai saham-saham apa saja yang kira-kira di awal-awal awal-awal hari pertama pembukaan market itu saham ini akan naik atau di pertengahan atau akhir, atau ada juga masih lanjut mengalami penurunan. Itu nanti rekan-rekan trader bisa cek di mulai dari awal sampai akhir ya video ini. Sekali lagi jangan lupa ya untuk selalu support channel Master Cuan dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jika ingin berkomentar atau bertanya, bisa berkomentar atau bertanya pada kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.